Tapi di dalam reformasi ada semacam ide bahwa kebaktian itu semacam dinamika antara Roh Kudus, pengkhotbah dan warga jemaat. Dan kehidupan batiniah warga jemaat sedang mencari di mana ada firman Tuhan untuk saya sekarang. Dan kita harus menghidupkan aktivitas batiniah warga jemaat seperti itu. Dan itu bisa dalam keadaan lokal. Dan yang kedua, warga jemaat tidak bisa menjadi pasif karena dibutuhkan di dalam di dalam jemaat. Jadi kita harus menjadi lebih aktif menurut pendapat saya. Oke, jadi tidak bisa ini jemaat hadir ke gereja hanya untuk mendengar penghiburan. Betul. Jadi dia juga harus berkumpul juga, berpikir juga tentang firman bersama pendeta, bersama firman Tuhan itu sendiri. Kenapa kalau kembali dari gereja seorang bapak tidak mengatakan kepada anak-anak, menurut pendapat saya tadi pagi Tuhan mengatakan ini dan ini terhadap saya. Mungkin minggu yang lalu aku terpukul kamu. Saya dengar di khotbah itu tidak baik. Maaf ya. Kalau anak-anak melihat itu di dalam kehidupan bapak mereka, bahwa Tuhan firman memang nyata di dalam kebaktian ini, dan malah dia mengubah sifatnya terhadap anak-anak, mungkin anak-anak memikirkan, weh, terjadilah sesuatu di dalam kebaktian ini ya. Mungkin saya juga akan mencari sesuatu seperti itu. Nah, itu kelemahan kami. Kelemahan kami di Jawa begitu. Jadi kami mayoritas, bisalah saya katakan 70% warga GKJTU gitu ya. Ke gereja itu pokoknya berangkat sajalah gitu. Karena rutinitas saya sebagai orang Kristen ya tiap minggu ke gereja gitu. Kenapa saya katakan begitu? Saya sering setelah khotbah, saya tahu kenal seorang yang saya khotbahi gitu kan. Besok saya tanya lagi, kemarin saya khotbah ini bagaimana? Sudah lupa dia. Dia sudah lupa. Jadi kalau dia lupa begitu, saya menilai kan. Jadi mereka ternyata ke gereja itu tidak akan aktif dalam khotbah itu didengar, digumulkan tidak, tetapi justru kedatangannya hanya ingin mendengar, hanya ingin menyaksikan sesuatu yang bisa membuat dia senang. Itu menjadi sebuah kelemahan kami. Nah, dalam konteks ini adakah saran Pak Gis bagaimana untuk bisa kami mengatasi itu? Yes, seperti dikatakan pendidikan. Di Belanda semakin warga jemaat menulis sambil mendengar khotbah. Menulis. Kadang-kadang ada kata di mana jiwaku memberi sinyal ini penting untuk kowe. Terus menulis, tulislah. Kenapa tidak? Jadi memang kalau pasif, cuma mendengar apa yang cocok dan enak, itu pasif sekali. Konsumen. Tapi kalau aktif, kalau memang mungkin ada kertas dan setiap orang menulis 3 kata, cuma 3 kata yang untuk mereka penting, terus dibawa ke rumah dan selama 1 minggu mengingat 3 kata seperti itu. Jadi itu gampang juga. Berarti bisa dibuat semacam tradisi gitu ya, di dalam sebuah gereja itu. Jadi, kenapa tidak sebuah buku kecil di dalam bahasa Inggris, spiritual journal, jadi buku seharian spiritual. Kenapa tidak? Setiap hari Minggu atau setiap minggu ditulislah 2-3 kata yang penting. Atau di dalam kehidupan doa, di mana sering kalau saya ikut sebuah kebaktian, kadang-kadang saya bosan dengan khotbah, tetapi saya bergumul mengenai adik saya yang dalam masalah. Kenapa ini bukan semacam sinyal dari Roh Kudus? Pikirkanlah adikmu, terus bawalah dia dalam doamu. Kenapa saya tidak menulis nama adik saya, terus minggu berikutnya doa untuk dia. Jadi ini semua unsur aktivitas kehidupan batiniah warga jemaat. Kenapa tidak? Dan yang menarik, beban untuk pendeta dikurangi. Jadi khotbah tidak harus sempurna, tidak.
di dalam khotbah kita dibawa di dalam semacam dinamika rohani. Terus di dalam pikiran saya terjadi ini, di dalam pikiran seorang warga jemaat lain terjadi itu. Saya tidak mengkritik si pendeta, saya sedang memikirkan apa yang Tuhan sedang bicarakan dengan saya. Jadi pendeta lebih perannya lebih kecil. Oke, jadi lebih ringan saya nanti. Kalau begitu, apakah harus pendeta Pak yang berkhotbah? Menurut Pak Gis? Seharusnya ada coaching dari pendeta. Saya memang suka kalau ada orang di dalam jemaat yang betul-betul bisa mengatakan hal-hal yang benar dan bijaksana. Baiklah kalau mereka berdoa di dalam bentuk tapi harus ada coaching dari pendeta. Orang yang akan berkhotbah misalnya harus membiarkan khotbah dicek oleh seorang pendeta. Tapi dalam tim, dalam spirit tim, saya membantu ini. Apakah ini benar? Apakah ada unsur dari Alkitab di dalam? Apakah kata-kata ini baik? Jadi coaching. Dalam proses coaching itu, apakah pendeta perannya hanya melihat sisi firmannya tadi, bahwa mungkin saja seorang pengkhotbah bisa majelis, dia melihat pergumulan jemaat, lalu juga melihat firman Tuhan seperti yang Pak Kis sampaikan tadi, peran seperti itu, lalu coaching dari pendeta ini perannya di sisi mananya gitu? Ya, di dalam setiap sisi. Jadi kekuatan warga jemaat bahwa mereka ikut serta dalam pergumulan jemaat lain. Jadi ini kekuatan mereka. Tapi mungkin tafsiran Alkitab atau tradisi Kristen atau cara berkomunikasi atau juga misionaris mungkin agak lemah. Bisa di-coaching, diperbaiki. Jadi tugas pendeta betul-betul mengawal 9 aspek tadi gitu ya. Why not? Seorang pendeta dan 5 orang dari jemaat yang juga berkhotbah, tetapi mereka membiarkan diri di-coaching oleh pendeta. Ini menurut saya ini yang menarik dan baru di GKJTU Pak Gis, karena di dalam birokrasi kami, di tata gereja kami, justru yang berperan seperti itu adalah majelis. Jadi ketika ada pendeta tamu datang ini, para majelis tanya dulu, apa yang kamu akan sampaikan? Apa yang bagaimana dan lain-lain. Kalau tidak sesuai, tidak bisa ini tidak bisa. Itu majelis berperan di sini. Tapi problem juga karena majelis sendiri mayoritas tidak berpendidikan teologi ya. Jadi menarik ketika yang berperan seperti itu harus pendeta. Karena apa? Karena memang satu, pendeta juga bagian dari majelis. Kedua, pendeta yang punya background pendidikan teologi yang tentunya dia akan lebih jernih membaca rancangan itu. Saya pikir menjadi sebuah rekomendasi menarik untuk kami di GKJTU. Oke Pak Gis, apakah ada pesan simpulan tertentu yang akan disampaikan untuk kami yang GKJTU ini terkait dengan khotbah ini, Pak Gis? Saya selalu terkesan oleh waktu saya datang ke sini bahwa kehidupan batiniah orang Jawa, saya selalu tertarik sekali bahwa ada begitu banyak pikiran dan pergumulan dan juga kebijaksanaan di dalam jiwa orang tetangga saya. Jadi tidak akademis, tetapi toh unsur intelektual atau rohani memang ada di dalam banyak orang. Harapan saya selalu bahwa unsur Kristen dan unsur kebijaksanaan budaya dicampuri local wisdom agar memang sesuatu yang khas Jawa dan unik Kristen terjadi. Lain dengan marketing karismatis. Itu semua diimpor dari Amerika Serikat atau dari Eropa. Kenapa tidak ada semacam cara berkhotbah yang khas Jawa dan unik Kristen? Kenapa tidak? Saya rasa ini tantangan utama untuk berkhotbah di sini. Menarik ini Pak Gis.
Itu menjadi PR kami tentunya. Ya. Karena kami kebiasaan belajarnya dari Amerika atau Eropa atau Betul. buku-bukunya itu. Betul. Kenapa tidak belajar di local wisdom sini juga? Memang, karena ini benar. Saya belajar banyak dari mahasiswa saya di Belanda, dari Anda dan Joko dan Claudius dan lain-lain. Karena ada semacam hikmat di dalam kalian yang tidak ada di Eropa atau Amerika. Jadi menjaga itu. Ya. Oke. Baik Pak Gis, terima Yes. kasih banyak. Maaf Sudah atas waktu. bahasa saya ya, karena kalau lelah bahasa saya semakin buruk lagi. Jadi Tapi maaf sekali. Cukup jelas itu. Oke. Terima kasih. Baik. Thank you. Teman-teman, demikian podcast dari kami. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.